Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan beserta para anggota Komisi 2, Pak Ketua Bawaslu beserta jajaran, KPU dan DKPP juga beserta jajaran, Pak Dirjen Polpum beserta jajaran. Terima kasih atas kesempatannya. Dari apa yang kita dengar dan jelaskan, memang hari ini barangkali masyarakat banyak mencurahkan perhatian terhadap Bawaslu, Pak Ketua Bawaslu. Ya. Bawaslu itu kan melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan yang dibuat oleh KPU. Jadi antara KPU dan Bawaslu harus sinkron pendapat dan kesimpulannya. Saya tidak akan tanya yang macam-macam, saya hanya tanya yang praktis aja lah. Ya, yang dipertanyakan juga oleh masyarakat ke saya selaku anggota Komisi 2. Saya mau tanya KPU dulu, Pak Ketua. Pak KPU, sekarang ini kan sudah mulai banyak muncul gambar-gambar di mana-mana calon atau bacalon kepala daerah sudah penuh. Itu menurut tahapan KPU boleh nggak? Saya ingin dijawab dulu, Pak. Boleh nggak itu, Pak? Boleh, Pak. Boleh. Boleh. Apa itu tidak termasuk kriteria pencitraan diri dan sebagai bagian dari kampanye? Yang langsung dijawab Bina, ya. Yang kami pahami situasi itu akan diatur ketika masuk tahapan kampanye, Pak. Jadi sekarang Sekarang boleh ya, masa tahapan kampanye. Demikian. menulis sebagai bacalon kepala daerah boleh. Boleh, Pak. Ya karena kalau tahun 2019 kemarin kan jadi nggak boleh. Ah, jadi nggak salah KPU kalau sudah dibolehkan oleh KPU. Nah kemudian yang berikutnya, ya samalah Pak. Ini harus ada sinkron mengenai hari tenang itu. Pengawasannya seperti apa di hari tenang itu? Boleh enggak orang melakukan bisik-bisik, ngasih-ngasih uang yang tidak dilakukan oleh peserta kampanye atau tim kampanyenya? Kalau ngomong tim kan cuma 3 orang, mungkin 5 orang yang didaftarkan ke KPU. Itu boleh enggak? Ngasih uang tadi Pak Samsudijal ya, katanya kayak air bah begitu. Tapi itu tidak dilakukan oleh tim atau peserta, tapi oleh orang-orang yang mengaku simpatisan dilawan. Boleh nggak menurut KPU itu kegiatan pada hari tenang dilakukan begitu, Pak? Kalau ini langsung direspon. Silakan, Kalau Pak. pengaturannya kan di masa kampanye, masa tenang itu beda-beda. Ada yang seluruh petugas, apa istilahnya, tim kampanye, ada semua orang dan seterusnya. Teman-teman Bawaslu punya concern untuk itu. Apakah memenuhi unsur subjek dan lain-lainnya, Pak? Jadi boleh ya. Bergantung situasinya. Apakah yang melakukan peserta pemilu kah? Yang melakukan relawan, mengaku relawan. Ya. Ya kita kan tidak tahu relawan ini di bawah tim kampanye atau apa. Ngakunya relawan, uang relawan, boleh nggak? Nanti di pilkada melakukan begitu, boleh nggak? Teman-teman Bawaslu nanti bisa menjawab itu, Pak. Kalau boleh ini akan rame ini. Kalau kemarin Pak Hugua ngomong udah dilegalkan aja politik uang ya bahaya. Ini sudah kalau disebutkan boleh hari ini berarti sudah legal itu politik uangnya. Jadi harus ada ketegasan ini ya. Karena tim kampanye itu terbatas hanya yang didaftarkan di KPU. Kalau orang-orang lain mengaku sebagai relawan uang sendiri ya yang kita nggak yakin bahwa itu uang sendiri diperbolehkan, maka di pilkada ini saya yakin akan menjadi ajang beli-beli suara yang tidak bagus gitu.
Mungkin Ya, nanti boleh. Pak Izin, Pak. KPU boleh Langsung enggak dijawab aja. begitu ya? Mangga. Mungkin kalau inilah perbedaan undang-undang pemilu dan undang-undang pemilihan. Di undang-undang pemilu itu yang mengatur setiap orang tidak boleh memberikan politik uang itu hanya pada masa pemungutan dan penghitungan suara. Masa pemungutan suara. Sedangkan di masa kampanye dan masa tenang itu diatur peserta pemilu, tim kampanye atau tim pelaksana yang ditunjuk. Sedangkan di undang-undang pemilihan agak berbeda Pak ketentuan pidananya. Di Pasal 187A, setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menjanjikan atau memberikan uang atau materialnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung, agar menggunakan hak pilih atau memilih calon tertentu, maka dapat dipidana. Jadi ini tidak mengenal masa kampanye, tidak mengenal masa pungutan dan masa kampanye. Ini bisa dikenakan ke semuanya, Pak, pada masa kampanye dan juga masa tenang. Jadi agak berbeda memang di Undang-Undang Baik, Pemilu. jadi dan masa tenang sudah Tidak ada boleh. aturan yang lebih jelas ya. Pak. Sudah tidak boleh Pak kalau di masa. Jadi kan salah satu tugas dari Bawaslu adalah menyusun standar tata laksana pengawasan. Di daerah menyusun rencana pengawasannya. Saya minta itu masuk Pak yang jelas ya. Yang jelas. Ya. Harus jelas, tegas, termasuk tadi dalam standar tata laksana pengawasan itu sejauh mana pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, kota, kabupaten, atau provinsi terhadap netralitas ASN. Saya kira kalau di pilkada itu kadang-kadang sangat kental ya netralitas ASN ini Pak Dirjen nih ya, karena ada kepentingan lah, ASN juga ada kepentingan. Jadi netralitas ini tolong mendapat perhatian. Ya. Kemudian yang terakhir, ini kalau lihat pengawas TPS, tugasnya itu kok mirip-mirip tugas saksi aja Pak. Barangkali kan harusnya pengawas TPS ini menjadi kepanjangan tangan dari Bawaslu kota kabupaten. Karena kan pertempuran akhirnya di situ di TPS. Kalau pengawas TPS hanya berfungsi kayak saksi di penghitungan, ini mana fungsi pengawasan Bawaslunya? Kalau kemarin kan di Pileg saja, ya Pilpres Pileg kemarin konon rame lah. Orang lagi ngantri aja ada yang bisik-bisik begitu. Bisik-bisik coblos si Anu, kasih sesuatu ya. Dan pengawas TPS nggak bisa melakukan pengawasan itu. Sekarang di Pileg di Pilkada ini bisa nggak si pengawas TPS dia awasi di hari tenang itu di TPS-nya masing-masing? Ada nggak kegiatan-kegiatan money politik? Apalagi di hari haknya. Orang lagi ngantri, ada yang bisik-bisik, kasih-kasih sesuatu, dan itu nggak dilakukan penindakan gitu di pelaksananya. Di pilkada bisa nggak dilakukan tuh Pak Ketua Bawaslu ya? Saya minta di penyusunan rencana pengawasan di kabupaten, kota, dan provinsi itu ada diawali barangkali dengan standar dari Pak Ketua Bawaslu. Jadi kita ingin pemilihan kepala daerah ini mudah-mudahan bisa lebih baik lah dan akan dihasilkan calon-calon pemimpin daerah yang lebih berkualitas, berintegritas, mengabdi untuk daerahnya masing-masing. Terima kasih. Pimpinan, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.